Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa diberikan nikmat sehat walafiat hingga hari ini. Karena berkat rahmat-Nya sehingga saya bisa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Terima kasih juga kepada Bapak Dosen M. Iman Taufik SEME selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syakia Firti Zira Mahardika, NIM 120161111 kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai pasar oligopoli. Seperti yang telah kita ketahui, pasar oligopoli ini di mana keadaan pasarnya dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja. Jadi, pasar oligopoli ini merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna karena hanya terdapat beberapa produsen dan penjual dengan banyak pembeli di pasar. Praktik pasar ini umumnya dilakukan sebagai upaya untuk menahan perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi, pasar ini memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya terdapat beberapa penjual saja. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen dan saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi dan produknya banyak. Selain itu, rokok yang dianggap tidak laris di pasaran bisa digantikan oleh rokok yang lainnya dengan merek yang berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Maksudnya, produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli. Karena apa? Karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Ciri yang keempat ialah harga barang di pasar relatif sama. Harga yang ditawarkan di pasar ini rata-rata hampir sama semua. Kalaupun memang ada perbedaan harga, itu pun tidak terlalu besar. Ini disebabkan oleh kebijakan naik turunnya harga ditentukan oleh produsen utama, sehingga produsen yang di bawahnya akan menyesuaikan dengan harga-harga tersebut. Lalu yang berikutnya, ciri yang kelima yaitu membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit, dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, jadi konsumen akan berpindah ke produk lain. Maka dari itu, promosi ataupun strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik, karena inilah yang menentukan produk masih beredar ataupun malah tenggelam. Ciri yang terakhir yaitu kebijakan produsen utama sebagai acuan. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan untuk produsen lainnya ataupun produsen cabangnya. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut, termasuk kebijakan penarikan produk lama lalu digantikan dengan produk baru, termasuk juga mengenai pergantian fungsi, harga, dan rasa dari produk tersebut. Selanjutnya ada beberapa bentuk pasar oligopoli. Bentuk pasar oligopoli dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, oligopoli ketat, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60% sampai dengan 100%. Kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah. Sebagai contoh, menetapkan harga semen, siaran TV, perbankan lokal. Yang kedua, oligopoli longgar,
di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin. Sebagai contoh, seperti kayu, seperti perangkat keras, ataupun perkakas rumah yang disebut juga dengan mebel. Kemudian ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama, efisiensi skala besar. Pada umumnya, perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum akan tercapai apabila output diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Dengan kata lain, untuk dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli, pastinya membutuhkan dana yang cukup besar dengan dukungan sumber daya alam yang besar pula. Faktor yang kedua yaitu kompleksitas manajemen. Struktur industri oligopoli ditandai dengan adanya kompetisi harga dan non-harga. Kompetisi ini cenderung membuat sulit untuk beberapa perusahaan lain dapat masuk dalam pasar oligopoli. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak menimbulkan reaksi yang merugikan dari perusahaan pesaing. Pada pasar oligopoli, selain harus memiliki modal cukup besar, perusahaan juga harus memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik. Agar apa? Agar mampu bertahan dalam struktur industri yang persaingannya cukup kompleks. Kondisi ini pada akhirnya membuat pasar oligopoli hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Pasar oligopoli memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, kelebihan pasar oligopoli yang pertama yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik memilih produk yang mana yang dibutuhkan atau yang memenuhi kebutuhan. Jadi, para pembeli tidak akan ditawarkan dengan agresif oleh perusahaan dalam pasar ini. Namun, pembeli yang menentukan akan membeli produk yang mana dari perusahaan yang mana pula. Selanjutnya yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli, tentunya penelitian akan banyak terjadi. Contohnya, penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan kita. Ini merupakan penelitian untuk mengembangkan produk yang perusahaan ini miliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki perusahaan lain. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Di dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen atau pembeli sangat berpengaruh karena bisa saja dengan ketidakpuasan seorang pembeli dapat membuat pembeli lain ikut tidak puas dan beralih dengan produk lain dari perusahaan yang lain pula. Oleh sebab itu, banyak perusahaan bersikap baik dalam hal pelayanan dan memperhatikan kepuasan pembeli agar pembeli bersikap loyal dan dapat membeli produk perusahaan ini dengan jenjang waktu yang lama. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru di dalam pasar oligopoli ini. Penerapan teknologi terbaru sangatlah bermanfaat jika teknologi yang semakin berkembang tidak diikuti oleh perusahaan. Bisa jadi pembeli akan membeli produk lain dari perusahaan lain yang memberi penerapan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penerapan teknologi terbaru dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produknya agar lebih diminati. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan.
Dalam pasar oligopoli ini seringkali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya lebih banyak mendistribusikan produk dagangannya yang mengakibatkan hasil pendapatan yang banyak pula. Sedangkan perusahaan yang kurang diminati pembeli otomatis akan mendistribusikan barang dagangannya dalam jumlah yang sedikit dan memperoleh pendapatan yang kecil. Yang kedua yaitu harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam pasar oligopoli ini, harga sangat bergantung. Terkadang harga yang mahal itu menggambarkan kualitas yang bagus, belum tentu juga banyak peminatnya. Oleh karena itu, perusahaan yang berkecimpung di dalam usaha ini sangat jarang menaikkan harga. Itu pun jika naik hanya sedikit dan tidak berpengaruh terhadap minat pembeli, sehingga jauh untuk terjadi inflasi. Yang ketiga yaitu bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaingnya yang kurang. Di dalam pasar oligopoli ini timbul pemborosan akibat biaya produksi yang besar, namun pemasukan tidak seimbang, diakibatkan perusahaan yang kurang peminat bekerja sama dengan perusahaan oligopolis lainnya yang ikut kurang peminat untuk bersaing dengan perusahaan pemimpin pasar. Mengapa bisa boros? Karena biasanya dua perusahaan yang mempunyai suatu produk kerjasama akan menimbulkan sedikit penghasilan namun biaya produksi yang sama. Akibatnya biaya produksi dan penghasilan perusahaan tersebut goyah dan bisa menyebabkan pemborosan. Yang keempat, bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Di dalam pasar oligopoli ini timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Ini dikarenakan minat pembeli yang cenderung memihak terhadap pemimpin pasar yang mengakibatkan faktor produksi perusahaan yang baru memulai eksistensinya kurang minat dari pembeli. Yang kelima, sulit ditembus atau dimasuki perusahaan baru. Di dalam pasar oligopoli ini sulit untuk perusahaan lain bergabung dalam usaha karena minat pembeli yang tinggi terhadap pemimpin pasar, sehingga sangat sulit untuk perusahaan baru ataupun perusahaan yang lainnya untuk berkembang karena kurangnya peminat dari pembeli. Keenam yaitu bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli ini bisa berkembang ke arah monopoli jika sudah tidak ada yang mampu bersaing dengan pemimpin pasar. Ini bisa menyebabkan terjadinya pasar monopoli. Perusahaan ini berlanjut dengan menyaingi produk barang lainnya yang belum perusahaan ini kuasai. Perusahaan ini berkemungkinan menyaring banyak pembeli karena produk lama sudah banyak peminat, dan jika perusahaan ini memonopoli produknya sama dengan produk yang banyak diminati pembeli, boleh jadi dengan produk terbarunya perusahaan ini dengan mudah menyaingi perusahaan lama lainnya yang memiliki produk yang belum dimiliki oleh perusahaan ini. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang baik ataupun kurang berkenan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.